Salam sehat dan selamat datang di Altius Healthcast. Bersama saya Dr. Nabila yang akan menemani Anda dalam perbincangan mengenai kesehatan yang informatif dan juga relevan. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai suatu kondisi yang sering terjadi pada pria khususnya di usia 50 tahun ke atas, namun kasus ini sering sekali terabaikan, yaitu mengenai pembesaran prostat atau dalam bahasa medis adalah benign prostatic hyperplasia atau BPH. Saat ini telah hadir bersama kita yaitu narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. William, spesialis urologi. Selamat datang Dr. William, apa kabar dok? Selamat siang pada Dr. Nabila. Kabar saya baik. Senang saya bisa turut bergabung dalam acara ini di Altius Healthcast. Apalagi dengan tema hari ini adalah tentang pembesaran prostat ya. Itu memang penyakit yang cukup sering terjadi. Betul sekali dok. Namun nampaknya masih banyak dari pendengar kita yang belum memahami mengenai apa itu prostat dan kemudian kenapa kondisi ini banyak terjadi pada pria di atas usia 50 tahun. Nah, itu bagaimana dok? Ya, jadi prostat itu sendiri itu adalah suatu organ yang dia hanya dimiliki oleh pria dan lokasinya itu dia di bawah kandung kemih dan sifatnya itu dia mengelilingi atau menyelimuti uretra atau saluran kemih. Nah, kenapa dia bisa lebih banyak dialami oleh pasien yang berusia 50 tahun ke atas? Jadi istilah pembesaran prostat itu terkadang sulit dibedakan dengan BPH ya. Jadi sebenarnya BPH itu sendiri adalah suatu entitas yang agak sedikit berbeda dari pembesaran prostat. BPH adalah benign prostate hyperplasia seperti yang tadi sudah dijelaskan Dr. Nabila ya. Jadi hiperplasia itu sebenarnya adalah suatu diagnosis secara histologis. Jadi hiperplasia adalah kondisi di mana sel itu meningkat jumlahnya. Jadi kalau misalnya pasien dengan BPH hiperplasia itu kenapa dia bisa terjadi hiperplasia? Itu faktor-faktor yang mempengaruhi, yang paling utama adalah usia. Makanya jadi memang mayoritas usia 50 tahun ke atas itu yang akan mengalami. Dan hipotesis lain berkaitan dengan adanya masalah hormonal, terlebih testosteron, lalu ada sindrom metabolik, di mana apabila pasien mengalami gangguan dalam metabolisme tubuhnya itu dia juga bisa beresiko atau deinflamasi kronik atau peradangan. Nah, apabila pasien sudah mengalami hal yang namanya BPH, hiperplasia, itu 50% dari pasien dengan BPH akan mengalami yang namanya pembesaran prostat. Nah, di situ baru kita akan bilang tentang pembesaran prostat atau istilah lainnya itu adalah benign prostate enlargement. Jadi dikatakan enlargement karena dia adalah pembesaran prostat. Nah, di sini baru memang karena tadi 50% pasien BPH mengalami BPE, makanya jadi suka beberapa orang lebih sering mengenal istilah pembesaran prostat dengan BPH. Wah, sangat menarik ya dok. Selama ini saya juga sering menemukan pasien datang dengan keluhan sering terbangun malam hari untuk buang air kecil. Nah, apakah gejala ini termasuk dalam gejala pembesaran prostat? Ya, betul ya. Jadi pada pasien-pasien dengan beberapa gejala seperti itu adalah salah satu dari beberapa gejala pembesaran prostat. Nah, tapi yang memang harus diingat oleh kita semua bahwa pembesaran prostat itu sendiri dia sifatnya benign atau jinak. Jadi dia bukan kanker, bukan suatu keganasan. Baik, kemudian apa saja dok tanda dan gejala dari pembesaran prostat itu sendiri? Oke, tanda dan gejala dari prostat itu sendiri memang ada beberapa ya yang bisa kita lihat. Jadi seperti yang tadi sudah saya sempat jelaskan bahwa prostat itu kan organ yang menyelimuti uretra atau saluran kemih. Nah, apabila terjadi pembesaran prostat, pembesaran dari kelenjar itu, dia berpotensi untuk mencekik atau menjepit saluran itu sendiri. Nah, apabila itu terjadi, barulah mulai muncul akan gejala-gejala pada pembesaran prostat. Apa saja gejalanya? Jadi secara umum gejala pembesaran prostat itu dibagi menjadi dua kelompok. Ya, ada yang dinamakan gejala obstruksi atau gejala hambatan, atau yang kedua gejala penyimpanan atau storage.
Nah, kedua kelompok gejala ini tergabung dalam satu payung besar, itu namanya Lower Urinary Tract Symptom atau LUTS. Sebagian besar pasien dengan pembesaran prostat itu karena dia sifatnya menyumbat saluran kencing, sebagian besar memang gejalanya adalah obstruksi. Di sini termasuk gejalanya adalah pertama, pasiennya suka harus mengejan kalau berkemih, lalu pasiennya juga pancaran kencingnya lebih lemah dari biasanya, ada sensasi anyang-anyangan atau sensasi belum selesai saat telah berkemih, dan juga terakhir dia juga bisa merasakan aliran urinnya itu terputus-putus. Nah, lalu apabila sudah dalam perjalanannya prostat itu tetap menyumbat atau tidak ditangani, akhirnya urin itu sering keluarnya tidak lancar, lama-kelamaan juga bisa menimbulkan gangguan penyimpanan. Penyimpanan di sini maksudnya adalah kemampuan kandung kemih untuk menyimpan urin atau air kencing ya. Dia jadi sulit untuk menyimpan dengan optimal apabila dia sering tersumbat pada saat proses pengeluarannya. Yang termasuk dari gejala storage atau penyimpanan ini adalah pasien jadi lebih sering kencing, terutama pada malam hari. Jadi pasien suka terbangun pada malam hari seperti yang tadi sudah ditanyakan, dan juga ada sensasi urgensi namanya, atau rasa ketidakmampuan pasien untuk menahan kencingnya lebih lama saat pasien sudah mulai ada rasa ingin kencing. Jadi belum sampai ke toilet sudah terlanjur keluar sebelum sampai ke toilet. Nah, jadi memang prostat ini walaupun dia sifatnya jinak, tapi memang sangat mengganggu kualitas hidup apabila pasien sudah mulai mengalami gejala. Nah, dari sini kalau misalnya tetap semakin tidak diobati, semakin dibiarkan, yang paling kita takutkan nanti adalah penyumbatan saluran kencing akibat prostat itu sendiri sangat berat sehingga menyebabkan terjadinya pasien tidak bisa kencing sama sekali atau yang kita sebut dengan retensi urin. Kondisinya kalau sudah seperti ini itu termasuk kegawat daruratan medis yang harus ditangani dengan segera. Gitu. Baik dokter, apabila pasien mengalami hal tersebut, langkah apa yang bisa dilakukan oleh pasien, dok? Kalau pasien sudah mulai mengalami salah satu atau lebih dari gejala yang sudah disebutkan, ada baiknya untuk dicoba diperiksakan ke dokter urologi. Jadi biasanya akan dilakukan anamnesis atau wawancara dulu untuk evaluasi keluhan, apakah memang ringan, sedang, atau berat keluhannya. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik, terutama bagian prostat itu dengan colok dubur, dan juga pemeriksaan penunjang lainnya, termasuk kalau dari radiologi kita bisa menilai volume prostat atau besarnya prostat dari ultrasonografi atau USG. Untuk pemeriksaan laboratorium termasuk ada yang dinamakan PSA atau prostat specific antigen, itu untuk men-screening atau menilai kemungkinan ke arah keganasan prostat dari gejala tersebut. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan khusus lainnya namanya uroflowmetry. Pemeriksaan uroflowmetry ini adalah pemeriksaan untuk kita mengetahui seberapa lancar pasien itu berkemih. Jadi nanti pasiennya akan diminta untuk buang air kecil di suatu alat khusus yang ada sensornya. Di situ yang dinilai aliran urinnya secepat apa, berapa banyak jumlah urin yang bisa dikeluarkan dalam satu kali pasien berkemih. Dan yang terakhir biasanya nanti setelah selesai pasien berkemih, nanti kita akan USG lagi pasiennya untuk melihat berapa sisa urin yang masih ada di kandung kemihnya setelah pasiennya itu selesai berkemih. Nah, di situ kita akan nilai semuanya dari pemeriksaan itu, apakah memang pasien ini termasuk kategorinya ringan, sedang, atau berat. Baru nanti kita akan putuskan untuk rencana tata laksananya seperti apa. Baik dok, kemudian untuk pasien-pasien dengan pembesaran prostat ini, pilihan terapinya apa saja dok? Apakah harus selalu operasi atau tidak? Ya, oke. Kalau untuk dari segi terapi ya, itu kita akan evaluasi dulu
di apakah memang gejala yang dialami itu sudah termasuk ringan, sedang atau berat ya. Untuk kasus-kasus yang masih ringan sampai sedang itu kita masih bisa terapi secara konservatif, mulai dari perbaiki pola hidup sampai obat-obatan. Jadi pola hidup yang kita coba untuk perbaiki, yang pertama kita akan perbaiki dulu pola berkemih. Jadi mungkin ada pasien yang punya kebiasaan suka menahan kencing, nah itu diedukasi untuk jangan menahan kencing. Lalu pola minum, jadi kita akan edukasi pasien cukup minumnya, tapi mungkin diatur dalam satu hari itu sebelum tidur atau malam hari itu mungkin agak lebih dikurangi supaya dia tidak terganggu di malam hari terbangun ya. Lalu pola hidup lain yang perlu diperbaiki karena prostat ini sendiri juga berhubungan dengan peradangan atau sindrom metabolik dan obesitas ya, jadi kita harus edukasi ke pasien mulai dari perbanyak aktivitas fisik, kurangi makanan-makanan berlemak, termasuk juga makanan yang mempunyai kemampuan untuk mengiritasi kandung kemih seperti kafein ya, coklat yang kalau di dalam kopi juga, termasuk rokok juga itu dikurangi. Nah, setelah perubahan gaya hidup itu juga kadang kita lihat apabila dengan kondisi volume prostat yang mungkin belum terlalu besar, itu pemberian obat-obatan yang bisa kita berikan itu adalah satu jenis obat ya, mungkin di golongan alpha blocker. Kalau misalnya prostatnya sendiri volume sudah agak lebih besar, itu bisa kita tambah dengan jadinya dua macam obat, itu ditambah satu lagi 5 alpha reductase inhibitor. Nah, di sini memang belum masuk ke tindakan operatif ya. Apabila dalam proses perjalanannya kita evaluasi keluhannya semakin memberat atau tidak ada perbaikan walaupun sudah diberikan terapi maksimal dari obat-obatan dan pola hidup, barulah kita tawarkan untuk tindakan operatif ya. Nah, kapan sebenarnya tindakan operatif itu kita tawarkan selain dari investigasi gejala itu? Jadi ada beberapa kondisi di mana tindakan operatif itu sudah ditawarkan duluan. Jadi seperti pasien yang memang sudah benar-benar nggak bisa kencing, retensi urin akut, atau dia sudah pernah mengalami nggak bisa kencing dan terpasang kateter, itu kita coba evaluasi dengan obat-obatan dulu, lalu kita lepas kateternya dan ternyata masih tidak bisa berkemih, atau sering kita sebut dengan gagal trial without catheter, gagal TWOC. Lalu untuk pasien yang sudah mengalami infeksi saluran kemih berulang, atau dia pernah mengalami adanya darah dalam kencingnya atau hematuria berulang, atau dia sudah pernah terbentuk batu saluran kemih, atau fungsi ginjalnya turun gara-gara pembesaran prostat ini, atau dia mengalami perubahan yang tidak baik atau patologis pada kantong kemih dan juga saluran kemih atas termasuk ginjal dan ureter. Nah, apabila beberapa kondisi ini ditemukan pada pasien, nah itu dari awal mungkin sudah kita edukasi atau kita tawarkan ke pasien untuk lebih baik mengambil tindakan yang operatif. Tindakan operatifnya sendiri yang standar yang bisa kita lakukan itu adalah minimal invasif, yaitu TURP atau transurethral resection of prostate. Jadi di mana itu tindakan yang dilakukan dengan cara memasukkan kamera endoskopi ke dalam lubang penis ya, atau lubang kemaluan. Itu kita lihat kondisi prostatnya seperti apa, lalu kita reseksi atau bahasa awamnya orang sering tahunya kerok prostat. Nah, jadi kita ambil prostatnya, kerok sehingga bagian saluran kencing yang tadinya terjepit oleh prostat itu jadi lowong lagi. Itu yang tindakan operatif yang sering kita kerjakan ya kalau untuk pasien yang membutuhkan. Baik dok, jadi seharusnya pasien tidak perlu merasa terlalu khawatir ya dok ketika mendengar kata pembesaran prostat ya? Iya, jadi pembesaran prostat itu kan memang sebagian besar juga jinak ya, jadi tidak perlu khawatir dulu untuk itu, asal memang apabila sudah mengalami gejala segera periksa, jadi lebih cepat ditangani lebih baik. Baik dok.
Kemudian selanjutnya nih dok, sebagai penutup ya, apakah dokter memiliki pesan khusus bagi pria khususnya yang sudah berusia 40 tahun ke atas? Ya, jadi untuk pasien yang sudah 40 tahun ke atas ya usianya, yang pertama periksa rutin untuk prostat mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali, terutama kalau ada riwayat keluarga yang sudah diketahui mengalami pemeriksaan prostat. Lalu yang kedua tadi pola hidup sehat, jangan lupa makan makanannya yang bagus, buah, sayur, kurangi yang daging-daging merah berlemak, alkohol, kafein, kopi tadi, rokok, coklat ya. Lalu pola minumnya juga dijaga, cukup minum tapi mungkin kurangi apabila malam hari supaya tidak terganggu ya. Lalu kita juga pesan lain itu apabila ada riwayat keluarga itu tetap harus diingat, kalau misalnya ada riwayat keluarga yang mengalami pemeriksaan prostat itu bahwa kita jadi lebih beresiko untuk mengalami pemeriksaan prostat. Yang terakhir mungkin tetap aktivitas fisiknya yang cukup, olahraga yang teratur ya minimal 30 menit lah, setengah jam sehari dalam seminggu, mungkin 5 hari seminggu ya. Jadi kita tetap aktivitas fisiknya dijaga seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. William atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan mudah dipahami. Semoga diskusi kita hari ini turut membawa wawasan bagi para pendengar dan juga membangkitkan kesadaran akan pentingnya kesehatan prostat ya dok. Ya, sama-sama ya Dokter Nabila. Saya juga senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk berbagi wawasan dalam acara ini. Memang betul ya, menjaga kesehatan prostat itu penting untuk kita supaya juga terjaga kualitas hidupnya, terutama bagi para pria. Baik, demikian episode Altius Healthcast kali ini. Terima kasih kepada para pendengar yang turut menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan salam dari kami di Altius.